Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Saya teringat dengan kisah Ayub, di mana Ayub adalah orang terkaya di zamannya yang pertama. Yang kedua, Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang punya keluarga besar di zamannya dengan anak 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi siapa yang menyangka, dalam 1 kali 24 jam, iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil aset dan harta benda Ayub, sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. Ayub yang berkelimpahan jadi Ayub yang berkekurangan. Iblis datang dalam 24 jam yang sama, mengambil kesehatan Ayub, sehingga Ayub memiliki borok dan bau yang sangat menyengat, yang tidak bisa orang berdekatan dengan dia. 1 kali 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk bencana alam. Ketika 10 anak Ayub sedang bikin pesta di outdoor, gempa bumi terjadi sehingga bumi terbelah. Dan semua anak Ayub 10-10-nya masuk dalam perut bumi, dan bumi itu menutupnya sehingga dia mati dalam keadaan sesak nafas di dalam perut bumi. Saudara mesti tahu secara ilmu psikologis. Yang pertama, pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. 0 sampai 60%. Waktu seseorang kehilangan harta benda. Yang kedua, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stresnya itu dari 0 sampai 80%. Percayalah, kehilangan kesehatan lebih stres daripada kehilangan iPhone 14. Yang ketiga, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang yang dicintainya, titik stresnya itu dari 0 sampai 100%. Kalau Anda jadi Ayub, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, dan kehilangan semua orang yang kau cintai, pasti Anda bisa gila. Anda akan murtad, Anda akan tinggalkan Tuhan. Tapi saya belajar dari Ayub. Dia belajar menerima kenyataan, sekalipun sulit dimengerti. Dan dia datang sama Tuhan sambil mengangkat tangan. God is good. All the time, God is good. Ketika Ayub sedang mengucap syukur, mengangkat tangan dan memuji Tuhan, istri Ayub datang petantang-petenteng dengan tangan di pinggang. Ayub! Biasa, wanita kalau marah udah kayak badai. Makanya nama-nama badai di Amerika nama wanita. Badai Katrina, badai Rina, terakhir badai Lita. Tidak ada badai Budi Cahyono. Mungkin wanita di Amerika kalau marah udah kayak badai. Makanya nama-nama badai di Amerika nama wanita. Ayub! Buat apa lagi banyak Tuhan? Buktinya Tuhan biarkan kita kere. Ayub! Buat apa lagi kamu mengucap syukur? Buktinya dia biarkan anak kita mati semua. Ayub! Kemudian Ayub merangkul istrinya. Mama. Apa? Tuhan yang memberi. Tuhan bisa mengambil. Dan Tuhan juga punya hak untuk memberikannya kembali. Ayub. Oke, kita kehilangan segala-galanya. Mama, I love you so much. Kemudian dirangkul dan dipeluk ya istrinya. Dan mereka sama-sama berlutut di depan lilin. Karena sudah tidak bisa bayar listrik. Ayub bersama dengan istrinya mengangkat tangan dan berkata, God is good. All the time. God is good. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, siapa yang menyangka usia Ayub sudah 70 tahun. Usia istri Ayub sudah 60 tahun. Sudah nenek-nenek. Dan sudah mati haid. Sekali melahirkan,
10 anak jadi ceprot. Makanya hati-hati dengan nenek-nenek yang dilawat Tuhan. Jadi Nelly, nenek lincah. Jadi Ayub punya 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia dan 3 anak perempuan paling cantik sedunia. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melewati masa Majapahit, Tuhan gantikan 14.000 domba. Persis 2 kali lipat. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa Majapahit, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa Majapahit, Tuhan gantikan jadi 10.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa Majapahit, Tuhan gantikan jadi 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Saya mau beritahu sama saudara, ketika saudara kehilangan pekerjaan, saudara mengucap syukur sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menggantikan pekerjaan jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin kau kehilangan orang-orang yang ada di sekitarmu, Tuhan bisa gantikan dengan teman-teman yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kalau memberi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan kalau memberi jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Masalahnya Tuhan sedang lihat hatimu. Apakah engkau terpaut kepada benda? Apakah engkau terpaut kepada seseorang? Atau terpaut kepada Sang Juru Selamat? Kalau hatimu lebih terpaut kepada sumber, bukan kepada pemberian, maka no wonder Tuhan akan sanggup memberikan yang jauh lebih berkualitas, bahkan 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.